Tuhan, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita mulai pembelajaran kita malam hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk hari yang Kau beri buat kami. Engkau sudah menyertai kami Tuhan Yesus dari bangun pagi kami sampai malam hari ini. Kami tahu Tuhan Kau terus menyertai kami, anugerah-Mu terus Engkau limpahkan buat kami, hingga kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu meresponi Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Saat malam hari ini kami juga mohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni segala salah dosa kami. Dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami. Biar hidup kami terus boleh hidup dalam perkenananmu Tuhan. Fokus hidup kami, tujuan hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kembali saat malam hari ini Tuhan, kami bersahati memohon pimpinan-Mu dalam pembelajaran kami. Tuhan tolong jauhkan Tuhan dari motivasi kami yang salah. Bukan satu rutinitas, tapi biar kerinduan kami. Kami rindu belajar firman-Mu, kami rindu mendengar firman-Mu. Terlebih kami rindu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami Oh Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengerti, berikan kami selalu hikmat, biar apa yang kami dengar itu Tuhan tidak lalu begitu saja, tapi kami boleh Tuhan Yesus hidupi dalam kehidupan kami, hingga kami boleh berdampak, orang lain boleh melihat Tuhan, kasih kemurahan-Mu terus nyata dan tinggal buat kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sungguh percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, dengan urapan daripadamu Tuhan, biar apa yang diperkatakan hamba-Mu itu semua daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman kami yang akan bergabung saat ini maupun melihat rekaman kami, Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali dalami kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam pembahasan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita yang dibesarkan di aliran Pantekosta Karismatik, kita sudah tidak asing dengan khotbah atau pengajaran, tips-tips, kiat-kiat dipenuhkan Roh Kudus. Kiat-kiat bagaimana kita berbahasa roh. Tetapi yang sering dilewatkan, kurang menjadi fokus dalam aliran di mana kita dibesarkan adalah bagaimana menjalani hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bagaimana, seperti apa hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, itu yang sering kita lupakan. Kurang menjadi fokus. Kita memang bahasa roh
buah roh bahkan kita bahas, tetapi kita kurang memberi penekanan. Lewat bedah buku kita, lewat khotbah-khotbah di PD Injil, kiranya sama-sama kita punya keseimbangan. Kita bukan hanya fokus untuk bisa berbahasa roh, menikmati hadirat Tuhan sedemikian luar biasa, tetapi juga kita rindu apa yang kita nikmati di dalam saat teduh kita, di dalam ibadah praise and worship kita, itu bisa sungguh terwujud nyata menjadi gaya hidup, pola hidup, bagaimana kita jalani hidup, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi fokus dari buku kita ini. Coba menyeimbangkan tadi khotbah pengajaran, tips-tips, kiat-kiat dipenuhkan Roh Kudus yang tak bisa dipisahkan dengan tanda berbahasa roh. Lewat buku kita ini sama-sama kita rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus, bukan hanya sekadar fenomena, bukan menjadi sesuatu yang hanya bersifat fenomenal, tapi sungguh menjadi gaya hidup sehari-hari, ordinary kita. Ordinary itu artinya biasa. Bagaimana kita jalani hidup biasa kita ini, sehari-hari kita ini, tetapi di dalam keseharian kita ini, nyata bahwa kita ini dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi fokus kita lewat buku kita ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih tentang, kita masuk sedikit ke pendahuluan, masih tentang saksama, memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Supaya hidup kita selaras, berpadanan, sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat kesayangan Allah, tentu menjadi konyol, menjadi absurd saat kita menyebut diri anak-anak kesayangan, merasa diri sebagai anak-anak kesayangan, tetapi perilaku kita itu bertolak belakang dengan karakter Allah. Itu tentu absurd, itu konyol sekali. Karena itu Paulus nasihati mulai ayat 15 bagaimana kita jalani hidup dengan saksama. Bagaimana jalani hidup dengan saksama? Paulus jelaskan, jabarkan dalam 3 antitesis, 3 pertentangan atau kontras. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu yang pertama. Menjelaskan seperti apa sih hidup dengan saksama. Sehingga kita menjalani keseharian itu selaras dengan status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia baru. Kedua, Paulus jabarkan bahwa hidup dengan saksama itu tidak bodoh, tetapi selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Lewat pembelajaran kita dari berbagai sumber, kemudian kita elaborate, dan kita atur demikian rupa seperti di puzzle, ditempatkan di posisi masing-masing di dalam atau di bawah terang firman.
Ya menjadi pondasi, ya pondasi, jangan taruh di langit-langit. Itu kan berarti pada posisinya, proporsional, tepat pada posisinya, posisional, tepat pada posisinya, pada tempatnya masing-masing. Ilmu medis, ya di posisi ilmu medis. Jangan menjadi segala-galanya bagi kita. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, semua pada posisinya. Perlu kita pelajari, perlu kita ketahui. Itu hikmat yang merupakan anugerah umum saat kita bandingkan dengan anugerah khusus keselamatan di dalam Kristus. Kedua, masuk ke tiga yang menjadi bahasan kita mulai malam hari ini, mungkin 2 atau 3 sesi. Malam hari ini hanya di ayat 18 dan 19. Hidup dengan saksama itu adalah tidak mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh. Kontras yang ketiga. Dan Paulus jelaskan dalam 4 ayat, 18, 19, 20, 21, itu Paulus gunakan untuk menjelaskan poin nomor 3 ini. Dalam bahasa aslinya, ayat 18 sampai 21 merupakan sebuah kesatuan di mana nasihat untuk hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus itu dijelaskan dalam 5 perintah. Berkata-katalah satu dengan yang lain, bernyanyilah, buatlah musik, mengucap syukur, rendahkan diri. Saling mementingkan kepentingan orang lain. Masuk ke ayat 18 di malam hari ini. Jangan mabuk oleh anggur. Anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Dalam bahasa atau terjemahan lain bisa membuat kita rusak, mengalami kerusakan dalam hidup ini. Dalam terjemahan lain bisa menimbulkan hidup tak terkontrol, hidup hilang kendali, kurang kendali, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita mau lihat ayat ini di malam hari ini. Melihat pola yang Paulus gunakan, kembali ke poin-poin ini. Cukup mengagetkan saat Paulus gunakan jangan mabuk oleh anggur. Karena sebelumnya jangan seperti orang bebal, jangan bodoh. Tapi kemudian Paulus menggunakan antitesis atau kontras, perbandingan kontras dengan menyebut jangan mabuk oleh anggur. Itu cukup mengagetkan melihat pola yang Paulus gunakan di bagian ini. Karena itu menimbulkan beberapa penafsiran. Menyebabkan beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan larangan ini muncul karena Paulus mendapati kesesatan di tengah jemaat Efesus serupa dengan apa yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Sehingga ada nasihat jangan mabuk oleh anggur. Kita lihat ayatnya, kita pernah bahas ini, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Kita sudah pernah bahas mereka yang hidup sederhana,
Kita katakan saja nggak punya anggur, mereka saat perjamuan kasih yang di dalamnya termasuk ada perjamuan kudus, mereka butuh anggur dari orang-orang atau jemaat kaya. Tetapi menjadi praktek jemaat Korintus saat itu, jemaat kaya yang ngumpul dengan sesama jemaat kaya dan mereka sudah nyaman dengan kondisi mereka, dengan komunitas mereka, geng mereka sendiri, sehingga mereka dapat kita bayangkan cepat-cepat nikmati makanan yang mereka bawa, cepat-cepat minum minuman anggur yang mereka bawa saat perjamuan kasih. Sedangkan orang-orang atau jemaat-jemaat yang sederhana, ya sudah, nggak bisa makan, nggak bisa minum anggur. Sedangkan yang lain mabuk. Ada yang menafsirkan praktek ini, kesesatan ini juga terjadi di tengah jemaat Efesus. Namun, tafsiran ini tidak didukung oleh bukti yang kuat. No evidence to support this. Itu penafsiran pertama. Kedua, dihubungkan dengan praktek penyembahan dewa Dionysius, dewa anggur. Dalam penyembahan dewa Dionysius, ada ritual seperti namanya tentu pesta anggur yang melibatkan juga seks bebas. Ada yang menafsirkan jemaat Efesus beberapa ikut praktek ini. Tafsiran ini terlihat cukup menarik karena larangan untuk tidak mabuk oleh anggur nyambung dengan praktek ini. Kemudian saat masuk ke ayat 22, saat masuk kepada nasihat hidup sebagai suami istri, hidup dalam kesetiaan, itu cocok dengan praktek seks bebas di penyembahan Dionysius ini. Mabuk seks bebas dilawan dengan jangan mabuk hidup setia suami istri. Sekali lagi, tampak cocok, tapi juga sama. No evidence to support this, atau kurang kuat bukti-bukti untuk menyokong penafsiran ini. Tafsiran yang cukup aman, yang paling bisa kita andalkan adalah kembali mengikuti pola ini. Ya. Tetap secara umum kita bisa lihat Paulus tetap pakai pola sesuatu yang kontras, antitesis, majas, pertentangan. Saat seseorang ingin mengungkapkan atau menjelaskan sesuatu, ia bandingkan dulu dengan lawan katanya. Demikianlah dengan jangan mabuk oleh anggur, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Larangan untuk tidak mabuk oleh anggur itu digunakan Paulus untuk mendukung perintah yang utama, yang paling penting, penuh dengan roh. Yang lebih penting, jangan mabuk oleh anggur, memang perlu itu perintah, tetapi
yang lebih penting adalah penuh dengan Roh Kudus. Jadi dapat kita simpulkan di awal, nasihat ini bukan hanya tentang kita nggak mabuk oleh anggur. Banyak kok orang yang nggak mabuk oleh anggur. Banyak sekali di dunia ini orang yang nggak punya kebiasaan mabuk oleh anggur. Tetapi ayat ini bukan tentang itu. Jangan mabuk oleh anggur itu hanya sebagai alat untuk menjelaskan perintah nasihat yang jauh lebih penting, yaitu hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kira kita mengerti bagian ini. Jadi merupakan pola yang berlanjut bagaimana Paulus sedang main pertentangan, main kontras. Sejak pasal 4 ayat 17, saat ia mengontraskan hidup lama, hidup baru, manusia lama, manusia baru dalam Kristus, orang-orang gelap, orang-orang terang, orang-orang bodoh, orang-orang arif. Demikianlah. Dalam pola yang sama, Paulus katakan, tidak mabuk oleh anggur, jangan mabuk oleh anggur. Orang-orang yang mabuk oleh anggur dipertentangkan dengan orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kira-kira kita mengerti bagian ini. Poin nomor 3 di buku kita ini dalam coba menjelaskan ayat 18. Haleluya, puji Tuhan. Belajar terus kita. Haleluya. Kiranya menjadi kesukaan kita sama-sama belajar, puji Tuhan. Dalam surat Paulus sendiri, kemabukan itu merupakan lambang dari orang-orang atau sebuah gaya hidup manusia-manusia gelap, orang-orang gelap. Di Roma 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan manusia-manusia gelap. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, dengan pertimbangan matang, memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Seperti pada siang hari. Jadi kita bisa menjabarkan kata sopan di ayat ini. Setelah kita belajar surat Efesus, pasal 5 khususnya. Oh, sopan tuh maksudnya jalani hidup tuh penuh dengan pertimbangan. Jangan hanya berdasarkan pemikiran sendiri. Tanya ahlinya. Kalau kita perlu nasihat medis, tanya dokter yang memang ahli. Itu kan kita sudah menjadi pola ya. Kita ragu terhadap dokter muda. Karena apa? Kita anggap kurang ahli saat kita perlu nasihat medis. Nah, kita perlu ahli-ahli dalam bidang lain. Politik, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Itulah hidup dengan sopan saat kita pakai kacamata surat Efesus pasal 5. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Sekali lagi kemabukan dalam surat yang Paulus tulis menjadi lambang dari hidupnya manusia-manusia gelap. Dan itu nggak konsisten dengan membership kita. Tadi baca membership FTL gym itu 7 juta sebulan. Yang paling mahal ya, yang infinite 7 juta satu bulan FTL gym. Punya membership itu, tetapi perut gendut kayak saya,
badan ceking kayak saya, itu nggak cocok kan, nggak konsisten loh. Bayar 7 juta, punya membership keanggotaan FTL Gym, tapi badan mirip saya ini cocok nggak, konsisten nggak? Enggak tentunya ya. Demikianlah, saat kita punya membership umat kesayangan Allah, kita nggak mungkin jalani hidup ini secara reckless, secara sembrono, sering lepas kendali, sering kurang kontrol. Nggak cocok. Membership kita, keanggotaan kita itu kerajaan Allah. Cocoknya adalah terus bertumbuh di dalam hidup, dijalani dengan saksama. Kita sebagai umat perjanjian, bangsa pilihan Allah, kita didorong oleh Paulus untuk jalani hidup ini secara arif, dengan pertimbangan matang, dengan sopan seperti di siang hari, di mana semua kelihatan. Di mana kita bisa melihat berbagai isu? Ya tanya ahlinya. Tadi kembali terus itu. Tanya ahlinya. Allah Roh Kudus tolong kita, puji Tuhan. Ya, masuk ke poin 4. Penulis buku mengajak kita ke nasihat utamanya. Dipenuhkan oleh Roh Kudus. Secara kontinu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dalam ilmu sintaksis, ilmu bahasa Indonesia, atau lebih tepat ilmu bahasa Greka, di mana surat ini ditulis, pembacaan yang lebih tepat adalah, hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus. By the Spirit. Oleh Roh Kudus kamu dipenuhkan. Jadi Roh Kudus itu bertindak sebagai pribadi yang menuangkan. Kita bagaikan bejana, Roh Kudus sebagai penuang. Apa yang dituang? Kontennya, isinya adalah kepenuhan Allah Trinitas, kepenuhan Kristus. Kepenuhan Allah Trinitas, kepenuhan Kristus. Kita bejana, isi bejana adalah kepenuhan Allah Trinitas atau kepenuhan Kristus. Si penuang adalah Roh Kudus. Hal ini konsisten dengan nasihat lain di mana Paulus katakan supaya kita diubahkan oleh Roh Kudus. Supaya kita diubahkan oleh Roh Kudus. Itu berarti nasihat hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus dapat berarti bahwa jemaat Efesus didorong untuk mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup mereka lebih dan lebih lagi serupa dengan Kristus. Itu yang kita bisa tafsirkan dari nasihat hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Masuk ke poin
lain, karena kita bedah buku, kita Bible study, kita pendalaman Alkitab, maka selalu dan selalu kita diajak untuk berpikir secara utuh, komprehensif. Contohnya di paragraf berikut ini. Penulis mengajak kita untuk mengingat kembali ke pasal 1 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa kita, gereja, itu sudah dipenuhi oleh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus yang dipenuhi olehnya. Gereja adalah kepenuhan Kristus. Gereja sudah penuh oleh Kristus. Ngapain lagi? Paulus memberi nasihat, hendaklah hidupmu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Kristus. Isinya kan Kristus tadi, kontennya Kristus. Roh Kudus sebagai penuang. Untuk apa lagi? Kan sudah penuh. Penulis buku acuan kita ini mengajak kita melihat secara keseluruhan. Ini kembali tentu mengingatkan kita kepada doktrin yang Paulus yakini. Doktrin keselamatan eskatologis. Kita berkali-kali menemukan konsep ini. Paulus melihat bahwa sebagai manusia baru, kita sudah memasuki zaman kekekalan. Sejak kita menjadi manusia baru, lahir baru, kita sudah masuk detik demi detik sampai kita menghabiskan kekekalan yang gak bakal habis itu. Tetapi apakah kita saat sudah memasuki masa-masa, detik-detik, jam-jam sebagai manusia baru, apakah kita sudah sempurna? Belum. Kita disempurnakan. Dalam konsep itulah kita bisa melihat nasihat ini. Meskipun memang akan terus sulit kita mendamaikan keduanya. Karena sepertinya bertentangan. Dikatakan kita sudah dipenuhi oleh Kristus, tapi di ayat yang menjadi bahasan kita, hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hendaklah hidupmu diisi dengan Kristus. Ini yang kiranya terus menjadi perenungan kita. Secara status kita sudah penuh, tetapi aktualnya belum. Karena itu ada perintah. Puji Tuhan. Next, itu satu bagian lagi sebelum masuk ke ayat 19. Satu bagian lagi saat kita bicara tentang Roh Kudus menuangkan Kristus ke dalam hidup kita, nasihat hendaklah kamu dipenuhkan oleh Roh Kudus itu memberitahu kita tentang peran serta kita, kerjasama kita. Memang yang bertugas Roh Kudus menuangkan Kristus ke dalam hidup kita. Sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tetapi, dalam proses tersebut, firman Tuhan mau kita bekerja sama, berperan serta. Ada involvement kita. Kita involve di dalamnya. Terlibat di dalam proses tersebut. Kita mau engage, terlibat di dalam proses tersebut. Baik secara personal, juga dalam lingkup persekutuan. Puji Tuhan. Jadi nggak bisa kita pasif. Memang agen aktif, yang kerja aktif Roh Kudus.
Tetapi Roh Kudus minta kita pun melakukan bagian kita. Kita memberi diri, terus belajar berserah. Saat Roh Kudus dorong kita lakukan sesuatu, kita turut. Saat Roh Kudus minta kita lakukan sesuatu, ajak kita lakukan sesuatu, kita mau turut. Saat Roh Kudus beri gairah, semangat, kita mau lampiaskan, keluarkan, memberkati orang. Ada bagian yang Roh Kudus minta untuk kita lakukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau peka dan kita mau lebih lagi turut pada bimbingan Roh Kudus. Subject to be subject. Merendahkan diri di bawah kontrolnya Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita masuk ayat 19. Ayat 19 lebih singkat. Kita lihat ayatnya lagi, ayat 19 saya tidak masukkan ternyata. Ya. Tentang ciri, kita sudah sebutkan ada 5 tanda dari hidup kita dipenuhkan Roh Kudus. Jadi 5 tanda ini, berkata-katalah, bernyanyilah, buatlah musik, mengucap syukurlah, rendahkan diri. Ini kan perintah, nasihat, tetapi bisa kita jadikan sebagai sebuah kondisi dari hidup yang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi kita bisa sama-sama gunakan kondisi ini, ada 5 poin untuk memeriksa diri, melihat hidup kita sendiri. Jangan biasakan untuk menilai orang, tetapi biasakan untuk jadi cerminan diri, poin-poin periksa diri, refleksi, apakah kita dipenuhkan Roh Kudus atau enggak. Berkata-kata satu sama lain dalam mazmur dan pujian, bernyanyilah bagi Tuhan, making music, buatlah musik bagi Tuhan, mengucap syukur bagi Tuhan, rendahkan diri satu sama lain. Kita jangan merasa cukup berbahasa roh dalam saat teduh kita, tetapi apakah hidup dipenuhkan Roh Kudus itu menjadi gaya hidup kita. Jangan cukup kita merasa jago dalam pujian penyembahan, kita bisa buat melodi yang indah. Haleluya, puji Tuhan. Dalam penyembahan kita bisa merangkai not-not melodi yang indah banget. Tapi saat keluar ibadah, kata-kata kita nggak membangun, kita sesungguhnya nggak bisa ngeklaim kita penuh Roh Kudus. Karena itu kontras itu. Kita ngaku membership kita kerajaan Allah, tetapi yang orang lihat nggak seperti itu. Puji Tuhan, kita mau terus belajar. Ya, dari 5 ciri, kita katakan saja, saya akan pakai untuk seterusnya 5 ciri, meskipun bentuknya nasihat atau perintah, saya mau pakai 5 ciri. 3 ciri awal itu berurusan atau disimpulkan dengan singing atau menyanyi. Kata-kata, tetapi kata-kata berisi mazmur. Itu kan
bisa dihubungkan dengan nyanyi. Kemudian nyanyi itu sendiri, making music, membuat musik itu juga berhubungan dengan nyanyi. Jadi 3 ciri awal, berkata-kata satu sama lain, bernyanyilah, buatlah musik, itu kita bungkus dengan bungkus atau bungkus kadonya ini nyanyi. 3 poin ini dibungkus dengan sebuah bungkus yang kita sebut dengan menyanyi. Puji Tuhan. Dari buku kita ini, bungkusan ini memiliki 2 dimensi. Dimensi horizontal, di mana kita saling membangun, dan dimensi vertikal, atas bawah, dan horizontal kita membangun atas bawah, pengagungan kita, nyanyian, making melodi kita kepada Tuhan. Itu yang kita bisa dapati di poin nomor 1 dan 2. Saya mau bacakan Kolose 3 ayat 16. Biarlah ajaran Kristus terus memimpin kehidupanmu dan bertumbuh dengan subur dalam hatimu. Supaya kalian saling mengajar, menasehati dengan hikmat. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah dengan menyanyikan lagu-lagu dari kitab Mazmur maupun lagu rohani yang lain. Biarlah hatimu selalu penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Ayat ini paralel dengan atau sejajar dengan Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Karena kita bisa nangkep lewat 2 bagian ayat ini. Kolose 3:16 itu saling menjelaskan dengan Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Kita gabungkan saja. Kita akan dapat banyak hal di sini. Dan sekali lagi, tentang nyanyi yang memberkati orang itu nggak bisa dipisahkan dengan ajaran. Jadi orang sepintar apapun nyanyi, sepintar apapun buat lagu, ciptakan lagu, tapi jika ia tidak dalami firman secara benar, pasti lagu yang ia ciptakan ngaco. Kita bisa dapati hal-hal ini banyak sekali saat kita mulai dalami reform teologi yang mengajak kita terus back to Bible. Karena kita akan lihat, ternyata banyak ya lagu yang justru membuat kita fokus pada diri sendiri. Padahal aspek dari nyanyian tadi, horizontal, bagaimana kita memberkati orang, membangun orang, dan bagaimana kita memuliakan Kristus. Maka saat sebuah lagu, liriknya berfokus pada diri sendiri, itu bisa banget menyesatkan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Dia memeliharaku. Semua tentang aku. Lagu-lagu seperti ini sesungguhnya bahaya. Apalagi yang menyanyikan nggak diajari dengan sehat. Wow, itu benar-benar menghasilkan orang-orang Kristen yang fokus pada diri sendiri.
Bukan kita nggak boleh langsung anti terhadap lagu-lagu semacam itu yang mengajak berfokus pada diri sendiri. Boleh kita nyanyikan, tetapi harus dengan dasar yang benar. Kiranya kita bisa mengerti poin yang coba dijelaskan oleh buku kita ini saat menafsirkan Efesus 5 ayat 19. Karena sekali lagi aspeknya adalah, dimensinya adalah memberkati sesama, memuliakan Kristus. Itulah dua aspek nyanyian rohani, lagu-lagu gereja. Kita lihat poin-poin terakhir di malam hari ini. Tentu saat kita bicara tentang nyanyi, bernyanyi, menyanyikan lagu, kita terlalu sempit jika menafsirkannya, melihatnya hanya di lingkup ibadah di gereja. Kita bisa yakini nggak mungkin itu yang ada di pikiran Paulus. Nggak mungkin kita tebak, oh Paulus sedang berpikir tentang sebuah gereja yang ibadahnya itu hebat banget. Praise and worship-nya. Tapi saat keluar gereja, kata-katanya sembarangan. Kita yakin bukan itu yang ada di konsep pemikiran Paulus. Jadi tentang nyanyi, making melody, buat musik di dalam hati, itu tentang gaya hidup. Dalam pengandalan kita pada Roh Kudus, kita yakin percaya. Sangat yakin, sangat yakin. Saat kita terus dalami firman tadi ya, sehingga kita punya di pikiran ini kata-kata firman. Nah, kita mohon Roh Kudus isi hati kita ini dengan nyanyian, lagu-lagu Mazmur, sehingga kita bisa saling menguatkan. Kita nggak mengandalkan diri sendiri untuk nguatin diri sendiri. Dengan berkata, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Tapi kita merasa butuh orang lain bernyanyi dan nguatin kita. Orang lain berkata-kata dan membangun kita. Sehingga kita pun nggak mau kata-kata kita melemahkan, membuat orang lain putus asa, membuat orang lain rendah diri. Karena kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Firman Tuhan yang ngajari kita malam hari ini, mari bergantung pada Roh Kudus. Belajar firman terus, bergantung pada Roh Kudus. Maka ada nyanyian di hati dan keluar jadi kata-kata yang membangun. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam semuanya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar saat malam hari ini, biarlah kita mempunyai ciri-ciri dari hidup kita yang dipenuhkan Roh Kudus. Bukan hanya tentang kita, saya juga jauh gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan yang saya dengar, Bible study ini sungguh membuka pikiran saya gitu. Oh ya, ternyata kalau misalnya memuji Tuhan, apalagi kalau misalnya kita menghadapi masalah, kayaknya kalau misalnya
ada banyak akunya, itu kayaknya dapet banget. Ternyata tuh firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita memuji Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan tentang kita. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan, nyanyian syukur yang kita naikkan itu boleh didengar orang lain, berdampak. Walaupun kita lagi menghadapi masalah gitu ya, kita percaya biarlah Roh Kudus itu yang terus menuang, mengisi bejana hidup kita. Puji Tuhan, karena kami hanya berdua saat malam hari ini, kita akan tutup Bible study kita saat malam hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Allah Roh Kudus yang mengingatkan kami Tuhan Yesus, terus mengisi bejana hati kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengerti setiap pemaparan firman-Mu. Engkau juga mau Tuhan Yesus dalam hidup kami melakukan bagian kami Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus Allah Roh Kudus mengisi bejana kami, tapi kami hanya diam saja. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan bagian kami, untuk kami terus memuliakan Tuhan. Kami boleh merendahkan diri kami kepada sesama kami Tuhan Yesus. Kami boleh menaikkan pujian-pujian syukur kami. Kami boleh bermazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Dan orang lain juga boleh merasakan Tuhan Yesus kasih-Mu dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja dan bekerja dalam hidup kami. Biarlah saat malam hari ini pembelajaran ini Tuhan, kami rindu juga orang-orang lain yang mendengarkan nanti boleh diberkati seperti kami sudah diberkati saat malam hari ini. Pakai terus hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat dan banyak jiwa lagi dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.